Kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini.
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, sebagai segala pujian bagimu. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian, bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu di sorga. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kalau kami masih bisa beribadah melalui ibadah Zoom meeting kami pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama-Mu Tuhan, kami mau bersorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin, Kau berkati ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan pada siang hari ini. Kita bersukacita. Ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan sorak-sorai bagi Dia. Dengarkan suara nafiri. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Nyanyi puji Tuhan. Amin. Nyanyi Puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya, persembahkanlah persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita.
bersorak-sorai, kita mau bersuka cita. Disertai juga nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus di minggu kedua bulan Januari. Bapak Ibu Saudara juga boleh menyiapkan roti, teh atau air putih yang ada di rumah, bisa disiapkan untuk kita nanti akan melakukan perjamuan secara online. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Satu kali lagi buat nama Yesus, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin ya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari Tuhan bersatu ini datang untuk menyembahnya. Siap menuju dengan lengah Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Ceritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja Raja. Amin. Kita lagunya dari awal. Kita sukacita. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pangginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Haleluya. Gunakan Semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. api kemuliaannya tercurah dari surga, Penuhi kami semua. bangkitlah Gerejanya api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah Gerejanya api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Salam bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita senantiasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih bisa bersorak-sorai, kita masih bisa memberikan kekuatan bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman dengan sedaya kita melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara boleh menyalakan roti dan pikiran kita akan masuk dalam firman Tuhan pada siang hari. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu, berkenan Roh Kudus mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya firman Tuhan sungguh sampai di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami. Nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Dan sehabis acara firman Tuhan, kami bersama-sama menikmati di dalam tubuh dan darah Kristus. Kami boleh bersama-sama ikut di dalam ibadah perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, pimpin kami semua, dan biar kami boleh mengingat akan kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu yang Tuhan sudah menyatakan bagi kami, sehingga kami sekalian boleh menjadi anak-anak-Mu yang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini atas anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita sekalian, kita boleh ada di tahun 2021 yang baru menginjak 10 hari, ya. Kita boleh bersyukur karena Tuhan terus memelihara di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri memang banyak tantangan yang kita hadapi dan juga yang akan kita hadapi saudara-saudara di tahun 2021 ini. Tapi kita percaya kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi, bahkan tantangan sekalipun, akan menjadikan kekuatan bagi kita sekalian. Dan olehnya tema kita pada saat ini dalam khotbah yaitu tantangan yang menjadikan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 118 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Nah, saudaraku, pemazmur di sini mengaku bahwa dia ditolak hebat sampai jatuh. Ia tidak menutup-nutupi segala kelemahannya, saudara-saudara. Ya, pemazmur ini sungguh berkata dengan jujur bahwa ketika ia ditolak dengan hebat, ia sampai terjatuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun dibalik kejatuhannya karena penolakan yang terjadi,
Tuhan senantiasa menolong dan menyertainya. Oleh karenanya di dalam ayat yang ke-14, kalau kita lihat di sana dikatakan, Tuhan itulah kekuatanku dan makmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku. Ia telah menjadi keselamatanku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang percaya, mungkin saja bisa gagal. Mungkin saja saudaraku yang dikasihi Tuhan bisa jatuh dan lain sebagainya. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin kita. Dan ketika kita jatuh, kita percaya bahwa kita tidak sampai tergeletak. Sebagaimana di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya. Dan apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang Tuhan senantiasa menolong ketika kita ada di dalam keadaan susah. Ketika kita berada di dalam tantangan, senantiasa Tuhan terus menolong kita sekalian. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh saja perkara-perkara masalah-masalah terjadi atas kita. Boleh saja persoalan-persoalan itu datang kepada kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berada di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dia terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud dikatakan sangat terjepit. Ya, sangat, saudara-saudara, bukan saja terjepit, tapi sangat terjepit. Oh, luar biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini sungguh luar biasa. Waktu Daud terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti segala sesuatu pasti terjadi atas kita, bukan saja hal-hal yang menyenangkan, tapi setiap orang percaya juga kemungkinan bisa mengalami permasalahan atau persoalan atau kegagalan, bahkan kejatuhan. Tetapi bagi setiap kita orang percaya, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan. Karena Tuhan senantiasa menolong kita, dan sekali lagi kita tidak akan jatuh tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesimpulannya di tahun 2021 ini yang masih baru ini, saudara-saudara, kita lakukan saja apa yang dapat kita lakukan. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi bagian kita, mari lakukan dengan hati penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur, dan senantiasa kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan nanti bagian lain, bagian Tuhan, saudara-saudara, merupakan bagian tersendiri. Dia yang akan terus memimpin kita sekalian dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi biarlah tantangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi atas kita, tantangan jangan menjadikan kita putus asa. Tantangan jangan menjadikan kita menjadi cemas dan takut. Tetapi biarlah tantangan boleh menjadikan kita, saudara-saudaraku, menjadi satu hal yang luar biasa, yaitu kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Hari ini saudara-saudara, ubah kehidupan kita. Kalau saudara berbicara dengan tantangan, saudara jangan kaget, karena kita masih banyak tantangan yang akan kita hadapi. Selama kita hidup, saudara-saudara, tantangan itu enggak ada habis-habisnya. Persoalan tantangan apapun, saudara-saudara, kebahagiaan ataupun persoalan ataupun tantangan itu menjadi satu paket di dalam hidup kita. Mungkin kalau kebahagiaan tidak menjadi soal, keberhasilan tidak menjadi soal, saudara-saudara, kita bisa menerima dengan sukacita tentunya. Tetapi bagaimana kalau kita mendapat tantangan? Bagaimana kalau kita mendapat persoalan? Nah, ini yang perlu kita, saudara-saudara, hayati di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama jadi orang yang sungguh-sungguh dapat, ya, dapat apa? Dapat senantiasa mengatasi setiap tantangan itu. Jangan jadikan tantangan itu atau kelemahan itu, saudara-saudara,
menjadi sesuatu yang menjadikan kita jatuh, tapi biarlah tantangan itu menjadikan kita kuat. Karena kita percaya dalam segala sesuatu yang kita hadapi, saudara-saudaraku, Tuhan Dia bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah tantangan itu sekali lagi boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, saudara-saudara, biarlah kita mau hidup berada di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara. Di dalam Filipi pasal 4 dikatakan ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita, saudara-saudara, memiliki sikap hati, memiliki satu prinsip di dalam hidup kita, bahwa kita senantiasa memiliki Tuhan, bahwa kekuatan itulah yang akan berperan bagi kita. Kekuatan siapa? Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Olehnya Rasul Paulus sendiri menjadi kuat ketika ia menghadapi tantangan, persoalan dan lain sebagainya, karena dia berada di dalam Tuhan. Olehnya di dalam Filipi tadi yang kita baca pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Mari miliki, saudara-saudara, kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari Tuhan. Tentunya bagaimana kita memiliki kekuatan dari Tuhan? Ya, kita harus berada di dalam Dia. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bagaimana tantangan itu bisa menjadikan kekuatan di dalam hidup kita? Yang kedua adalah Allah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh harus disertai dengan Tuhan, saudara-saudara. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Di dalam Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Jadi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang cakap untuk menanggung segala perkara, untuk kita dapat melawan tantangan, merubah tantangan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu kekuatan. Hari ini kita butuh kekuatan. Di dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin banyak tantangan ini, saudara-saudara, kita perlu kekuatan. Kekuatan dari siapa, saudara-saudara? Tentu dari Tuhan. Nah, Tuhan menganugerahkan kepada kita kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan memberikan bagi saudara dan saya untuk senantiasa terus teguh, kuat di dalam menghadapi segala tantangan. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita tidak luput dari tantangan. Hari ini kita percaya pada Tuhan, mari kita berada di dalam Dia dan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang cakap untuk menanggungnya. Ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara saat ini. Saudara-saudara bisa menjadi berkat ketika saudara-saudara sungguh-sungguh dapat mengatasi setiap persoalan. Orang lain akan melihat saudara-saudara, oh luar biasa ya, orang-orang Kristen itu sungguh luar biasa. Di tengah-tengah gencatan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah intimidasi, tetapi mereka tetap mampu mengasihi, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap tegar di dalam segala perkara. Kita akan menjadi contoh yang baik, saudara-saudara, di tengah-tengah persoalan yang ada. Nah, itu tentunya butuh kekuatan dari Tuhan. Begitu Tuhan, mari bersama-sama persiapkan. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus saat ini, saudara-saudara. Kita persiapkan roti dan anggur. Sebentar kita mau bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan satu pujian. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Silakan saudara-saudara ambil roti atau apa saja di rumah saudara masing-masing, dan anggur kalau ada, kalau tidak ada teh bisa, atau air putih juga bisa. Ya Tuhan, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mulia nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti
hadirat-Mu untuk menerima perjamuan kudus, di mana kita saudara-saudara diberi kesempatan untuk senantiasa bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan lewat kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya boleh menjadi anak-anak yang sungguh berkenan dan mewarisi kerajaan surga. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita menerima tantangan. Dan tantangan itu tidak jarang menjadikan kita lumpuh rohani, menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa bahkan di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Bahkan terlebih kita akan meninggalkan Tuhan karena tantangan yang ada. Namun bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, khususnya menghadapi tahun 2021 ini, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Oleh yang pada kesempatan ini mari kita percaya, katakan ku percaya bahwa Tuhan besertaku. Kita angkat satu pujian ini, saudara-saudara, ada pujian baru yang bersama-sama saat ini kita mau nyanyikan, kita belajar pujian ini. Ku percaya Tuhan besertaku. Percaya Tuhan sertaku, Kau perlindunganku, Kau perlindunganku. Percaya bersyukur atas
kasih setiamu. Terima kasihku padamu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, Yesus. Engkau Rajaku, Yesus, Engkau Rajaku, Yesus, Engkau Rajaku. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita ke atas, dan kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa roti ini melambangkan bahwa roti ini adalah tubuh dan darah Kristus, tubuh yang telah dipecah-pecahkan, dan oleh lewat bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, maka segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau berkorban bagi kami untuk kami boleh diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang angkat cawan anggur, dan saudara mengimani bahwa cawan anggur ini merupakan darah Kristus yang dimateraikan bagi saudara dan saya, supaya lewat darah Kristus yang dicurahkan memberikan pengampunan dosa bagi setiap kita yang percaya. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian, dan kiranya setiap kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, maka engkau memberitakan firman Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami percaya buat kasih setiamu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Raja kami. Terima kasih buat kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus menjaga memimpin kami. Kiranya Tuhan tolong kami. Sembuhkan kami kalau ada kami yang sakit ya Bapak. Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Darah Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubah hatiku, ku dijadikan bangunan hidup. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus
Terima kasih Bapa. Sekali lagi terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selamanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin kami sekali. Berkat Tuhan melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujian. Ku percaya, dan nanti saya minta kesediaan Bapak Pendeta Ari Broto untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Kita angkat pujian, ku percaya. Ku percaya Tuhan sertaku. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu akan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami dapat melakukan ibadah melalui Zoom, dan kami percaya melalui ibadah Zoom ini kami boleh diberkati oleh firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Ogi Prawanta. Hamba percaya Engkau selalu memberkati Bapak Pendeta Ogi dalam kehidupannya, dalam tugas-tugas pelayanannya, juga keluarganya Engkau memberkati. Dan setiap kami yang tergabung dalam ibadah saat ini, juga Engkau terus memberkati kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Engkau tahu, dan Engkau campur tangan serta berikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan seluruh umat-Mu, Engkau berkati dan lindungi, dan juga untuk pemerintahan di negeri ini, Engkau campur tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata Bapak Ibu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Kemurahan, berkat-berkat, serta pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, sertai kita senantiasa hingga Tuhan menjemput. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Broto. Puji Tuhan telah memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sudah berikan. Kita bersama-sama boleh bergabung lewat ibadah online ya. Saat ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan juga perjamuan kudus. Terima kasih buat semua yang sudah boleh ikut bergabung, buat Pak Rudi Kuswanto beserta Ibu Rudi, juga buat Pak Herman, Bu Erni, juga buat Ibu Licit, Bu Kedi, buat Ibu Purba, buat Aicin dan Bu Ewi. Terima kasih juga buat Bu Lucy sekeluarga, buat Ibu Elis Hutagalung sekeluarga, juga buat Nina sekeluarga, Maria, Nona ya, puji Tuhan, terima kasih juga buat siapa itu, Rafael ya, puji Tuhan, terima kasih.
Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian kita sekalian boleh bergabung, karena ingat saat ini kita masih belum bisa berkumpul ya di dalam ibadah di gereja. Namun kita percaya biarlah lewat ibadah yang kita adakan seperti saat ini dalam ibadah online, Zoom meeting, kita percaya bahwa Tuhan juga memberkati kita. Amin. Amin. Angkat tangan saudara-saudara, coba saya lihat semua diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Dengar suara saya? Dengar? Wah, rupanya nggak dengar nih. Puji Tuhan. Koneksi. Ya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara, semua kita di rumah kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai ketemu saudara-saudara minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara semua. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya.